1, 2, 3. Tes. Tes. Ini dulu naik. Udara dingin, angin laut, dan suara mesin yang nyaring. Begitulah suasana di sirkuit Phillip Island. Treknya cepat banget, tikungannya tajam, dan tiap lapnya bikin jantung deg-degan. Melihat gimana para pembalap nge-push motor sampai batasnya bikin inget. Performa itu nggak datang begitu saja, tetapi pastinya harus dijaga. Makanya biar motor tetap halus dan responsif, ganti oli pakai Federal Racing Matic atau Federal Matic yang pastinya oli spesialis dingin. Sekarang dua-duanya bisa ikutan promo Federal Matic yang diperpanjang sampai dengan 30 November. Dan kamu juga bisa dapat bonus pulsa sebesar Rp5.000 tiap kali ganti oli di Federal Oil Center alias FOC. Cek info lengkapnya di promofederalmatic.federaloil.co.id. Ini dia. Boleh pingsan nggak? Boleh. Boleh pingsan. Dan sekarang kita kembali lagi di acara MSGP yang kali ini disponsori oleh Aspira, sponsor resmi tim Gresini Racing sampai dengan musim 2028. MotoGP of Australia, Phillip Island. Masalah besar dengan burung camar herrings. Burung. Dari dulu. Kalau ada masalah dengan burung, berarti itu adalah burung camar, bukan burung yang lain. Ingat kata-kata saya. Banyak sekali burungnya. Terjadi juga udah dengan Iannone dulu. Banyak burungnya. Waktu dia dengan helmet bisa. Jadi burungnya kemana-mana? Mana-mana sampai masuk di motornya Bezzecchi dan segala. Tapi ini adalah masalah di Phillip Island yang nggak bisa atasi dan dihentikan. Meskipun Phillip Island adalah trek yang paling indah, paling beautiful, dengan suasana bagus banget, dengan laut, dengan angin, dengan cuaca yang berubah, bisa dingin, bisa panas, dan treknya sendiri punya layout yang luar biasa, di mana kecepatan rata-rata paling tinggi dibanding trek yang lain. 180 km per jam di atas malah. Ya, dikit di atas. Itu rata-rata, itu bukan main. Trek di mana very fast corner, flowingnya luar biasa dan nggak ada braking. Itu bagus banget dilihat. Moto3, Rueda, extraordinary again. Moto2, Senna Ejus, orang Australia menang di trek sendiri. Nanti kita cerita khusus dengan Moto2 karena itu adalah race yang paling bagus saya saksikan sampai sekarang ini dari zaman Giacomo Agostini. No, dari sejak Moto2 mulai balap, benar-benar beautiful dari lap 1 sampai terakhir. MotoGP, Raul Fernandez, pemenang nomor 6 yang berbeda-beda di MotoGP tahun ini. 7, Pak. Raul Fernandez, 307 belum. Marquez. Alex, Bezzecchi, Raul, Aldeguer, Zarco, terus? Oh ya benar. Ya, ketujuh mungkin mudah-mudahan kita dapat di Sepang nanti. Sogja Chantra. Ini victory pertama dari Raul Fernandez sejak dia injak dunia MotoGP. Bukan Moto2 MotoGP. Dia setelah 76 kali balap, finally dia juara satu. Dia bisa jadi juara satu. Ini adalah pemenang nomor 300 dari Aprilia. Kalau kita hitung dari kelas 125, Max Biaggi, 250, 500 di mana dia nggak pernah menang. Tapi ya di era MotoGP dia semuanya dia dapat 300 victories dan itu bukan main, bro. Ya menurut saya. Raul Fernandez adalah salah satu pembalap, tapi ada sedikit pembalap yang seperti dia, yang bisa menang di Moto3, di Moto2, dan di MotoGP. Atau dulu di 125, 250, dan di MotoGP. Itu dikit banget pembalapnya bisa dihitung ya. Jadi sesuatu banget. Ini bisa bilang adalah GP penuh dengan penyesalan. Ya, kenapa, bro? Nomor 1, karena Fabio Dija sebetulnya bisa menang. Iya. Dia start dari masalahnya di kualifikasi. Dari dulu. Dari P10 bisa selesai P2, tapi lap terakhir punya pace-nya yang luar biasa. Marco Bezzecchi bisa menang, tapi dapat
Long Dua lap. long lap penalti gara-gara yang terjadi di Mandalika di race panjang dengan Marc Marquez. Marc Marquez yang nggak ada, ini favorite track dia, di mana dia itu semuanya belokan ke kiri dan di sini Marc selalu menang dan extraordinary. Tahun lalu aja menang di sini kan dengan GP23. Pecco karena dia udah angus total. Burn. Dia total dalam mental, dalam fisik, dalam secara relationship dengan Ducati. tim sendiri, dan juga karena nanti kita bicara spesifik ya, juga karena Fabio Di Giannantonio dengan motor yang sama, tapi dari tim satelit hampir menang. Di mana Pecco di sprint race struggle banget, dan di main race juga jatuh. Ya guys. Dan sebelumnya aku lanjut bicara soal MotoGP. Aku mau congratulate Toprak Razgatlioglu karena jadi juara dunia Superbike ke tiga kali. Satu kali dengan Yamaha dan 2 kali dengan BMW. Last year dan back to back juara dunia. Saya mau bicara sedikit tentang, karena banyak sekali yang maunya saya bahas. Ya harus itu. Tentang apa yang terjadi antara Bulega sama Toprak. Sebetulnya saya kasihan banget sama Bulega. Ya. Kenapa? Nomor satu karena tabrakan kayak begitu di MotoGP, di Superbike atau di balapan motor sering banget terjadi. Ini bukan pertama kali kayak begitu ya. Sering banget. Dan menurut saya itu race accident di mana Bulega salah. Itu salah. Seharusnya penalti juga lebih menurut saya. 2 long lap. Ya, no. 1 long lap penalti di Super Pole Race oke. Tapi seharusnya dia paling minimal. Tapi memang di aturan nggak ada. Dia start di samping Toprak di posisi nomor 10. Paling minimal. Ya, karena itu kesalahannya dia ada. Kesalahannya karena Bulega itu adalah orang yang terkenal sekali untuk punya rolling speed di fast corner yang paling bagus, ya. Dan kemarin itu memang dia kencang sekali masuknya, seperti nggak siapapun di depan dia. Tapi waktu dia belok, kalau kalian perhatikan, dia lihatnya di luar. Waktu dia kena dikit Toprak, kalau itu Toprak nggak kena tangannya, itu Toprak nggak jatuh juga. Hanya goyang. Masalahnya dia kena tangannya Toprak, dan tangannya lepas. Lepas dan stangnya goyang dan dia jatuh. Oke. Aku bilang bahwa oke lah, ini jeleknya kenapa kelihatan jelek banget bro? Karena terjadi di balapan paling terakhir, di mana Toprak lagi leading championship dan fight untuk championship. Itu yang jadi berat sekali untuk Bulega. Tapi saya kasihan. Ada orang bilang dia waktu di wawancara nggak juga minta maaf. Tidak. Wawancara pertama sama TNT TV dia langsung minta maaf sama Toprak. Oke. Yang saya nggak setuju dari semuanya ini, meskipun menurut saya dia salah, meskipun menurut saya penalti yang dikasih kurang, tapi menurut saya orang-orang di bawah podium, kalau kamu mau kalau kamu mau whistle itu oke. Itu adalah meskipun saya nggak setuju ya, tapi itu adalah ya sesuatu yang bisa dimengertikan. Tapi kalau udah dikatakan bapaknya, udah dikatakan ibunya, keluarga nggak boleh, udah dikatakan ceweknya, dengan kata-kata yang benar-benar berat sekali, dan juga reaksi dari tim BMW kemarin itu, menurut saya lebay. Karena ini adalah balapan. Dan tabrakan kayak begitu kita saksikan hampir setiap weekend. Apalagi yang lebih parah lagi menurut saya Bezzecchi dengan Marc. Tapi Marc bilang apa? Inilah gentleman. Jangan sampai kalian marah sekali sama Bezzecchi atau katain Bezzecchi. Karena ini adalah race dan race apapun bisa terjadi. Masalahnya Bulega terjadinya di lap terakhir di mana lagi bertaruhan championship. Itu yang masalahnya. Kalau ini terjadi di race-race sebelumnya, akan lupa begitu aja. Gak akan ada. Dan satu lagi bro, Bulega itu terkenal sekali karena dia selalu sportif. Aku nggak pernah dalam satu season, aku nonton semua race. Semuanya Superbike. Meskipun kita nggak komen lagi. Tapi aku nonton semuanya. Aku nggak pernah satu pun kali
Bulega itu nggak adil atau masuknya kasar. Tidak pernah, ya. Pernah mereka sangat physical, ya, antara Toprak sama Bulega dua-duanya. Tapi itu normal di balapan. Jadi ialah dia salah, ialah dia tepatnya nggak benar karena di last race. Tapi kalau juga saya bilang untung sekali Toprak itu di race nomor 2 sangat bijaksana. Karena dia balap ala Marquez di Motegi. Santai. Cuman dia mau selesai di podium dan dia kemarin tinggal selesai posisi nomor 12, sudah juara dunia sebetulnya. Oke? Tapi dia konservatif sekali kemarin. Kenapa? Karena dia harus jadi juara dunia. Dan memang dia harus lakukan itu. Dan dia pantas sekali jadi juara dunia di Superbike. Kenapa? Karena motornya itu bagus dengan Toprak doang. Ya, artinya apa? Pembalapnya punya kelebihan. Dan juga ada sesuatu yang terjadi awal championship ini di mana FIM sama Dorna ganti peraturan tiba-tiba di mana BMW dan Toprak nggak boleh lagi pakai frame atau chassis yang tahun sebelumnya. Jadi mereka harus pakai chassis baru. Kenapa motornya awal-awalnya season Bulega menang-menang terus. Meskipun jangan salah guys, Bulega itu di Assen sebetulnya punya masalah teknikal 2-2 kali. Dia lagi leading, motornya mati leading jauh. Ya kalau sekarang Toprak di situ Bulega di situ dapat poin yang sesungguhnya. Sekarang ini di last race mereka benar-benar taruhan championship dengan selevel poinnya ya. Kita jangan salah itu, oke lah. Itu happen ya. Tapi bedanya apa? Makanya awal-awalnya Toprak marah sekali. Bilang ini Ducati Cup, ini nggak boleh BMW menang. Aku disuruh ganti chassis. Tapi chassis itu tersebut, mereka kerja keras sekali BMW. Sampai chassis itu jadi bagus dan lebih bagus dan lebih bagus lagi. Karena tapi perlu waktu. Makanya awal-awalnya Toprak nggak bisa lawan Bulega. Sementara motornya Bulega itu udah maksimal, udah jadi. Nah, aku ulang lagi, Toprak pantas sekali jadi juara dunia. Aku angkat topi dan kita semuanya tunggu dia di MotoGP tahun depan. Angkat topi sama Toprak. Selain itu, aku mau ingatin sesuatu kepada semuanya. Kasihan dan sayang sekali seorang Johnny Ria dapat cedera di Super Pole Race di mana dia declare unfit dan nggak bisa turun di race nomor 2. Race terakhir. Itu kenapa kasihan? Karena ini adalah last race. Dia sebagai pembalap reguler. Iya, dia last race Johnny dan di mana seharusnya dikasih kesempatan untuk race terakhir di mana semua orang bisa apresiasi satu orang yang jadi. Aku mau baca ya. 6 kali juara dunia Superbike. 119 kali menang. 284 podium, bro. 104 fastest lap, 44 pole position, dan 470 balapan yang dia selesaikan. Ikutin. Itu sesuatu. Itu kita harus bilang, di sejarah Superbike, tidak ada pembalap yang lebih bagus dari Johnny Rea. Johnny Rea adalah the God-nya Superbike. Ya, jadi kita angkat topi. Satu lagi aku mau berterima kasih banget dengan Alvaro Bautista. Kenapa? Ini adalah tahun terakhir dia rubah. Aku nggak setuju banget Alvaro pergi meskipun diganti sama Iker Lecuona. Jadi tahun depan si Bulega belum tentu juga bisa langsung jadi juara dunia karena Iker ini strong banget pembalapnya. Cuman masalahnya Iker itu adalah motornya sering banget jatuh dan kalau jatuh cedera. Dia ala Pedrosa itu orangnya, tapi dia super fast. Ya, dia datang dari MotoGP dan tahun depan menarik sekali karena bukan cuman dia yang ada di MotoGP dengan motor yang kompetitif, tapi di Superbike dengan motor yang kompetitif, tapi ada juga Miguel Oliveira. Ya, Pak Dokter dengan enggak tukeran kursi. Jadi menurut saya menarik sekali. Satu lagi menarik dan kasihan adalah Petrucci. Kemarin dia cedera di gym.
sampai patah tangannya patah. Ini nggak beruntung banget, dia nggak bisa balap kemarin di declare unfit. Dan masalahnya ini kemarin ada tesnya di RS, tesnya dan dia nggak bisa ikut juga. Kenapa? Dan kenapa dia itu sayang sekali? Karena seharusnya dia debut apa bahasa Indonesia? Debut di BMW ya. Dia yang ganti Toprak untuk next season. Jadi Bautista sekarang lagi sama minta Barney. tanda tangan semua pembalap di World Superbike supaya bisa dihapus peraturan minimum weight. Karena dia itu kelihatan banget tahun ini. Dia sebetulnya nggak bisa menang atau nggak bisa perform meskipun dia selesai ketiga di championship karena awal-awal race waktu tangki penuh dan dia ada weight tersebut itu motornya nggak stabil banget. Kelihatan banget bedanya antara Bulega dan dia. Kalau si Bautista goyang terus tapi tetap aja dia balap seperti nggak ada besoknya. Jadi mudah-mudahan peraturan ini yang sangat stupid menurut saya. Yang sangat stupid. Karena peraturan di motor 1000 cc itu seharusnya nggak ada. Di MotoGP juga nggak ada. Ada pembalap enteng, ada pembalap berat, ada kemarin yang menang 2 minggu lalu yang menang itu Firmin Aldeguer. Gedenya dan berat setengah mati. Tapi tetap aja nggak ada pengaruh di motor tersebut. Sama juga dengan Superbike sebetulnya ya. Tapi tambahan peraturan yang sangat akan ada Jack Dixon musim depan. Ya, Jack Dixon juga. Betul. Dan Rea itu nggak sepenuhnya pensiun, dia masih akan turun di balapan. Entah sebagai wild card atau tapi masuknya dari benar-benar dia full season udah enggak. Iya. Oke, sekarang saya minta tolong sebelum saya bicara yang lain-lain. Aku minta tolong sama Mr. Pandu yang nanti weekend depan ikutin kita di weekend depan lusa udah berangkat. Oh ya, lusa kita berangkat pergi ke Sepang dengan Federal Oil. Terima kasih Federal Oil. Oke, Pandu tolong masukin hasil dari sprint race kemarin di Phillip Island di mana Marco Bezzecchi fantastik dan dia supremasi dengan Aprilia yang Aprilia udah tutupin gap sama Ducati ya, udah kelihatan nanti kita bahas khusus kenapa ya. Marco Bezzecchi nomor 1, Raul Fernandez. Kenapa Marco Bezzecchi nomor 1? Karena dia dapat 2 long lap penalty untuk main race bukan di sprint race ya. Raul Fernandez nomor 2 fantastik, nanti kecerdasan dari tim Trackhouse sama Raul Fernandez ada dan ada kenapanya dia menang di long race. Pedro Acosta, kita guys boleh bilang apapun. Guys boleh bilang Pedro Acosta udah 2 tahun di MotoGP tapi nggak pernah menang race. Tapi aku mau tanya, kenapa dia belum pernah menang race? Karena memang dia adalah di atas motor yang benar-benar dibanding Aprilia aja atau yang lainnya itu benar-benar ketinggalan. Sorry to say that. Ya, tapi kalau kamu lihat dia selalu usahakan. Ya, mati-matian sampai banyak habis untuk fight di 5 besar. Dan menurut saya kemarin di sprint karena nggak terlalu panjang angkat topi. Jack Miller nomor 4 bagus banget di sprint, kurang banget di main race karena dia jatuh. Fabio Di Gianantonio ke 5, Alex Marquez ke 6, Fabio Quartararo ke 7, Luca Marini. Fabio Quartararo yang dapat pole position nanti kita bahas khusus. Luca Marini ke 8, Pol Espargaro, kita guys, nih. Wartawan. Ya, wartawan, lama banget nggak balap, tapi setiap kali turun selalu selesai 10 besar dan dia fantastik. Ya, Pol posisi nomor 9, menurut saya Pol masih balap MotoGP daripada 9 Pol Espargaro, 10 Enea Bastianini, Joan Mir, Joan Zarco, Alex Rins, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Lorenzo Savadori, The Lord. Ayo Gura, Songkia Chantra, Francesco Bagnaia ke 19 dan dapat 32 detik dari Marco Bezzecchi. Ini sesuatu yang kita harus bahas nanti. Michele Pirro paling terakhir. Bagnaia selesai di depan Pirro dan cuma 3 sekon di depan Pirro. Itu guys, Pirro adalah tester dari udah mau 40 Ducati tahun yang nggak pernah balap dan nggak pernah tes juga karena nggak boleh gara-gara konsesi. Coba bayangin. Jadi dia ngapain sih sepanjang musim Pirro itu? Ya nggak tahu. Yang not classify or not finish adalah Firmin Aldeguer karena jatuh dan Brad Binder. Karena jatuh. Sekarang karena jatuh. Sekarang saya minta bantu lagi dari Pandu untuk masukin klasmen dari main race. Main race itu di mana Raul Fernandez.
menang, nanti kita bahas. Fabio Di Giannantonio kedua, Marco Bezzecchi ketiga, chapeau, dua long lap penalty bisa selesai ketiga. Alex Marquez, chapeau keempat. Pedro Acosta lagi, Luca Marini, Alex Rins, Brad Binder, Enea Bastianini, Paul Espargaro masuk lagi 10 besar guys. Di sprint 9 dan di main race ke 10. Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Ayo Gura, Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli, Lorenzo Savadori, Delord, Sonchi Acciantra, Michele Pirro. Jan do not finish karena crash adalah Francesco Bagnaia, Joan Mir, crash lagi. Ya. Ini kali ini crash sendiri ya. Iya, crash sendiri. Ya, Jack Miller dan Johan Zarco. Ini aku mesti kasih tahu sedikit soal Paul Espargaro. Ada Boleh, wawancara boleh, menarik banget. Monggo. Jadi gini, Boleh minta minum nggak? Oh ya ada ya, thank you Ana. Paul Espargaro itu diwawancara. Setiap balapan selalu top 10. Sky Sport ya. Kenapa kamu bilang kamu nggak balap? Nah dia ngomong, pertama tawaran itu ada tapi di Superbike. Duitnya kurang. Itu pertama. Kedua, dia bilang, di MotoGP kamu perform terus. Dia bilang, iya aku bisa perform karena itu cuman race-nya beberapa kali. Jadi aku bisa fokus di satu balapan, sisanya aku bisa relax, aku bisa jalan. Bahkan sebelum dia ke Australia itu dia lagi di New York loh. Dia lagi jalan-jalan. Tapi menurut saya nggak gampang loh itu. Kalau kamu nggak bakat ya. Iya kalau nggak bakat, tapi Ya, kalau nggak kalian harus ingat. Paul Dia Espargaro juara dunia men. satu dia juara dunia lawan Bukan di MotoGP tapi di Moto2. Moto2 juara dunia. Dia yang bikin KTM, dia podium berkali-kali dan alasannya dia digeser karena kan dia cedera serem banget 2023, Betul. KTM tidak mau ambil resiko. Betul. Jadi dia nggak diberhentikan gitu, tetap dikontrak, tetapi test rider karena ngeri juga KTM kalau mau karena dia cedera dia super parah tahun 2023. Tapi ya speed ya dia cepet banget sih. Lanjut. Apa yang surprise nih? Apa yang surprise you kemarin? Apa yang bikin kamu kaget kemarin dari race kemarin? Kalau dipikir Raul, dia trajektori lagi naik ya. Di Mandalika dia bagus, sprint dia podium, race dia bagus, kualifikasi dia bagus. Yang mengejutkan buat aku, yang mengejutkan, Peko. Oke. Peko. Kalau saya, nomor 1 Aprilia. Bagus. Aprilia yang dominating. Kenapa dominating? Karena bukan cuman Di sini di Mandalika juga udah ya, dominating. selain banyak track yang lain, tapi dominating karena 1-2. Iya. Ya, 1-2 dan 1-3. Iya. Dan bisa juga 1-2 kalau Marco nggak dapat Long dua lap. long lap penalty. Jadi ini adalah Aprilia yang the highest level. Nanti aku bahas. Nomor 2. Ini adalah 2 GP tanpa Marc Marquez. Ya karena di race panjang itu jatuh langsung kan, nggak ada. Iya. Jadi bisa di lap pertama. Iya. Awal-awalnya udah jatuh. Jadi bisa dibilang 2 GP tanpa Marc Marquez. Iya. Dan kita dapat apa? Semua terbuka. No, 2 pembalap berbeda yang menang. Iya. Di Mandalika Fermin Aldeguer dan di sini adalah Raul Fernandez. Ya, berarti apa namanya? Ini adalah statement saya di mana berdominasi satu orang ini yang nggak ada itu kelihatan banget. Ya, Efek dari tukang bonsai itu ya. Siapa tahu bahwa nanti di Sepang yang menang bisa Pedro Acosta. Kenapa saya bilang begitu? Karena tracknya adalah track yang berbeda sekali dibanding Phillip Island. Di mana Pedro Acosta struggle banget. Kenapa? Karena misalnya di sini, dan ini kenapa juga Aprilia performa luar biasa, all shot device nggak begitu penting. Ya, karena nggak banyak turun motornya. Dan teknologi dari all shot device, misalnya dari Aprilia, nggak sebagus KTM dan Ducati. Makanya di sini extraordinary. Balik lagi, di Mandalika ada long straight 2 di mana power of the engine penting dan kita tahu semuanya bahwa KTM performing dan di braking kan KTM adalah yang salah satu selain Ducati salah satu paling bagus di late break. Kelihatan banget kemarin waktu di tapi cuma dengan Pedro Acosta kelihatan di turn 1 Dia seperti Casey Stoner. luar biasa fantastik. Makanya saya bilang siapa tahu di Mandalika kita bisa dapat finally Pedro Acosta jadi juara race dan pembalap nomor 7 yang menang tahun ini dan 3 race terakhir di mana nggak ada Marc Marquez dapat 3 pembalap beda-beda. Berbeda-beda ya. Oke. Dan bisa dibilang juga bahwa selain balik lagi ke Aprilia,
ini kecepatan kita udah bilang ya, rata-rata paling tinggi, jadi nggak ada banyak braking. Kita tahu bahwa Aprilia adalah motor sangat stabil, apalagi depannya. Di rolling fast corner itu super good. Dan dibanding coba contohnya di Jerez, di mana ada 20 km per jam rata-rata lebih pelan, di mana ada brakingnya lebih ini, Aprilia di sini perform banget. Jadi meskipun Aprilia ini sangat balance di mana-mana, bro. Aku mau cerita sesuatu kapan dia jadi kayak begitu. Sesudah tahun 2019, waktu mereka bikin engine totally new. Sebelumnya tuh engine Aprilia itu adalah RSV. Ya, RSV4. Superbike. Dia datang dari deriva. Superbike. Ya, dari RSV4 konsepnya. Ya. Terus dari tahun 2019 ke depan mereka bikin V4 yang berbeda total. The new geometry, new design, dan V4 ini similar dengan Ducati, KTM dan Honda. Ya. Dari situ Aprilia mulai perform. Tapi kalau dulu ya, di mana Aprilia itu nggak sestabil sekarang. Kenapa? Ada tempat tertentu di mana dia perform, ya. Contohnya di Barcelona dengan Aleix Espargaro dan Maverick Viñales. Kenapa di situ? Karena adalah track yang disukai banget oleh dua orang itu. Dan selain itu di Argentina, di mana gripnya kurang, kurang, Aprilia selalu perform. Tapi di tempat yang lain-lain selalu jelek sekali. Kalau tahun ini Aprilia menurut saya dapat balancing yang paling sempurna. Awal-awal season punya masalah sebetulnya, bro. Ingat di single leg, waktu di kualifikasi dia nggak pernah atau jarang sekali bisa masuk Q2. Langsung di Q2. Atau kalau di kualifikasi dia selalu start dari belakang. Tapi itu masalahnya overallnya motornya udah bagus. Didevelop oleh Marco Bezzecchi dan bangunin motor ini satu tim khusus untuk Marco, untuk karakteristik Marco ini. Waktu mereka beresin juga masalah kualifikasi. Karena mereka beresin terakhir ini di depan terus, ya. Kemarin aja oke lah dia nggak dapat pole position karena Fabio lakukan lap yang extraordinary. Ya, super skillnya tapi dia start dari P2 dan Raul Fernandez start dari P4. Jadi overallnya Aprilia ini udah menggabung semua part dengan base-nya yang bisa dibilang sempurna. Kalau dulu cuman nggak ada traksi dia bagus, di track tertentu cuma dia bagus. Sekarang ini itu lebih komplit. Apalagi sejak balik lagi dia benerin kualifikasi. Betul nggak, bro? Sama juga dengan Honda sekarang. Bisa dibilang, bisa balik ke Honda. Honda itu kalau lihat itu jelek banget awal-awalnya. Tapi dia punya parts-nya yang banyak sekali. Dan satu, penting sekali. Siapa pindah di Honda tahun ini? Yang bisa bikin motornya yang lebih balance. Albeziano. Dan dia datang dari mana? Dari Aprilia. Kapan dia pergi dari Aprilia? Tahun lalu. Bukan Sterlachini sekarang datang dan dia bikin magic. Meskipun bagus banget. Tapi ini kerjaan Albeziano juga. Cuma Sterlachini pintar sekali untuk menggabung semua part dari aero. Kalau kamu lihat aero dari Aprilia sekarang ini, kalau kita banding Aprilia 25 dengan Aprilia 2017 atau yang 2018, winglet depan aja jauh lebih kecil dibanding yang Alex Espargaro pokoknya yang wah, ingat gak ya? Jadinya apa? Ingat nggak? Dulu Alex Espargaro selalu bilang ini motornya enak banget, depannya tapi berat. Sekarang motornya lebih lincah tapi adalah stability lebih liar. Awal-awal tahun waktu juga Martin coba pertama kali sama Bezzecchi itu sangat liar motornya, tapi mereka bisa kerja dengan part yang punya sampai jadi very well balanced track. Kemarin Aprilia di Phillip Island diam banget loh, bro. Bagus sekali. Nah, ini ya adalah dari technical side kenapa ya Aprilia ya lakukan step up yang kayak begini. Tolong Mr. Pandu sekarang masukin sebentar aja klasmen pembalap. Karena oke lah, Marc Marquez sudah tahu semuanya, udah juara dunia. Alex Marquez sekarang leading 97 poin di depan Bezzecchi. Di depan Bezzecchi. Karena Bezzecchi udah overtake, kasihan. Pecco. Dan
tinggal kalau misalnya dan kita tahu bahwa tim Gresini selalu perform di Sepang dari dulu. Dan kemarin juga tahun lalu kalau dengan GP23 yang sebetulnya nggak sesuai dengan riding style dia punya Alex, dia keempat. Alex itu hanya butuh 15 poin. Dan di sprint race dia ke-6. Jadinya dengan motor ini mungkin dia bisa lakukan dia cuma perlu 15 poin untuk secure runner up. Iya, betul. Untuk secure runner up. Tapi kalau nggak kali ini, mungkin nanti dia secure di Portimao, di Portugal. Tapi kalau 15 poin dalam 2 balapan kayaknya buat Alex musim ini harus bisa dapat itu. Jadi, dan yang signifikan ini adalah bahwa Marco Bezzecchi lewatin Bagnaia. Dan juga Acosta sudah di belakangnya, sudah deket loh. Iya, 41 poin dari Bagnaia, nggak terlalu dekat sih bro. Dan di Gian Antonio 17 poin dari Acosta. Kalau kita nggak lihat 1, 2, 3 Ducati di depan, itu cuman gara-gara, sekarang kita mulai, gara-gara misperformance dari Pecco Bagnaia. Ya guys, karena sorry to say, tapi seharusnya factory team Lenovo, apalagi dengan performa yang kemarin, itu seharusnya bisa selesai 1, 2, 3 ya. Minimal satunya Mar, 2 Pecco, ya 3 mau Alex, ya bolehlah sekarang Aprilia dan extraordinary Bezzecchi overtake di Gian Antonio karena konsistensi jelek sekali. Tetapi kalau Ducati nggak dapat 1, 2, 3, cuman karena performa Pecco. Kemarin sedih karena saya lihat mukanya Pecco udah kayak abstrak. Coba kalau kamu mati lampu jadi gelap semua. Jadinya mukanya saya udah mati total ya. Bukan Pecco yang lagi. Ini Pecco yang udah kehilangan harap total ya. Dan kalau Pecco kemarin pakai GP22 itu minimal bisa selesai 10 besar loh. Aku kasih tahu aja ya. Dari lap time ya? Ya, jadi dari motivasi dia juga udah nggak ada. Kenapa? Karena feeling dengan tim udah rusak. Karena di dalam tim sendiri ada banyak tension. Tidak harmonis ya? Ya, dan harmonisnya udah nggak ada sama sekali. Seharusnya tim bilang sama dia, udahlah, cobalah. Kita nggak usah utak-atik. Enjoy dulu aja. Ya, enjoy aja sampai akhir tahun. Nanti di tes Valencia kita ada perkembang baru. Emang ada. Karena GP26 mereka sebetulnya sih insinyur tahu. Masalahnya motornya ini. Mau utak-atik kayak gimana? Itu nggak bisa. Karena masalahnya adalah di engine. Masalahnya aku udah bilang dari awal season. Dan kalau kalian lihat MSGP dari season pertama sampai di sini, sampai di Filipina, aku selalu bilang bahwa masalahnya Pecco adalah selain masalah kena mental, itu adalah di engine. Karena engine brake-nya ini beda dari yang GP24, dari engine 24, dan ini adalah sesuatu yang sangat berat untuk Pecco. Jadinya kamu mau utak-atik kayak apa? Kalau problemnya adalah di engine. Dan guys, ini jawabnya akan kita ada di Valencia nanti. Karena GP26 engine yang berbeda karena seorang insinyur Gigi Dall'Igna ini menurut saya insinyur paling bagus di MotoGP, dia udah tahu dan dia udah bilang bahwa ada speknya baru dari engine baru. Ya, jadinya meskipun nggak bisa banyak ganti, tetapi ada sesuatu yang akan bikin cuman mereka sekarang nggak bisa pakai. Harus tunggu sampai jadi gini guys, masalah di depan Pecco itu adalah istilahnya permasalahan di mesin yang dirubah suspensi, rem, swing arm, aerodinamik. Tapi ya kalau memang masalahnya di mesin ya udah emang masalahnya orang di situ. Sekarang bisa tanya, kenapa di Japan dia luar biasa? Balik lagi Pecco yang dulu, minimal kalau Marc Marquez konservatif karena dia harus nyari aman. Tetapi kenapa kalau dia nggak 1 bisa 2 misalnya? Kenapa dia bisa gini gampang bro. Sebetulnya GP24 dan GP25 berbenarnya apa? GP25 itu lebih susah di setup dibanding GP24. Kalau GP24 udah bagus banget di semua track, punya base. Kalau GP25 ini harus selalu dikerja supaya
cari setupnya yang sempurna. Dan itu aku udah pernah bahas ini. Pembalapnya seperti Pecco, seperti Dija, itu beda sekali dari Mark. Kalau Mark bisa lawanin masalah dengan feeling dan gas, mereka berdua ini kalau nggak dapat front hand-nya, bagian depan yang kasih feedback yang sangat bagus, mereka itu bingung. Jangan salah guys, Mark datang dari GP23, langsung loncat ke GP25. GP23 itu punya masalah dengan front hand juga. Di mana harus dinyetir, harus dibawa dengan belakangnya. Mark itu master. Dia itu dapat GP25 untuk dia bilang, wah ini bagus banget. Nah itu bedanya guys. Karena dia nggak pernah ngerasain enaknya GP24. Dan satu lagi, saya mau kasih satu data lagi. Pecco Bagnaia sampai Czech Republic, itu lebih bagus dari poinnya lebih bagus dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena memang tahun sebelumnya itu 7 race pertama dia sering jatuh. Iya. Ya, ingat nggak? Iya. Tapi gini, ada statistik yang saya baca. Pecco sampai Czech Republic, ya, sampai di Ceko, dia itu punya nilai rata-rata 17,7. Artinya peringkat 3 tiap main race. Bagus banget. Rata-rata. Kalau dari Austria sampai Phillip Island, rata-rata 8,7. Berarti dia itu finish ke-8 rata-rata. Parah banget. Jadi seharusnya balik lagi, kan aku tulis di sini di Aragon dia selesai ketiga, di Italia keempat, di Mugello, di Belanda dia ketiga, di Jerman ketiga, di Thailandia juga bagus. Ya jadi Misano 0. no, aku bilang Mugello, Italia Mugello, Iya. bukan Misano. Mugello bilang bagus banget, keempat selesai ya. Paling minimal 5 besar ya. Sekarang kita bicara 19 di sprint race kemarin. Kita bicara race panjang dia jatuh. Kita bicara Mandalika. di Mandalika disaster ya. Misano disaster. Jadi seharusnya saya karena sedih banget dengar juga dia bicara. Karena dia bilang aku nggak tahu aku mau jawab apa lagi. Aku bingung. Menurut saya dua-duanya udah kehilangan hara. Timnya juga bingung, pembalapnya juga bingung. Mereka udah coba karena pembalapnya itu nggak bisa dapat feedbacknya dari. Nanti aku explain apa Dija yang cerita kemarin itu penting sekali ya untuk mengerti juga kondisi personil. Jadi seharusnya sekarang gini, udahlah men, balap aja. Sekarang ada Sepang. Siapa tahu di Sepang dia masih bisa dapat feeling yang bagus dan bisa cari, dan siapa tahu itu langsung oke motornya karena tahun lalu dia menang loh di Sepang. Iya, tahun lalu dia menang di main race, di mana Martin menang di sprint race, ingat nggak? Dan dia strong banget di sana selalu. Bisa aja dia dapat feeling kembali di sana. Bisa aja dia bisa setup motornya sesuai dengan tracknya. Karena GP25 ini harus selalu di setup, harus itu lebih sensitif. Bisa dibilang bagus banget, tipis banget bedanya antara GP25 sampai 24 itu di engine doang. Tapi masalahnya adalah langsung ketemu dari hari Jumat feeling yang bisa perform seperti dia perform di Motegi. Oke guys, jadi kita berharap, aku nggak mau bicara panjang lebar tentang Pecco karena aku sendiri udah kasihan lihatnya. Aku cuman mau bicara sebelum Raul, aku mau bicara soal Bezzecchi. Kenapa guys? Karena dia ini udah jadi satu sama Aprilia, ya. Kalau kamu lihat Aprilia dan Bezzecchi udah klop, udah lem, ya. Dan dia membawa motor bagus banget. Selain oke lah dia bikin kesalahan di Mandalika karena tahu sendiri aku udah bilang kenapa itu very fast corner. Bedanya antara Superbike sama MotoGP adalah bahwa di Superbike masih bisa berubah lain-lain. Pindah-pindah lain karena aerodinamik nggak segitu invasif. Di MotoGP dengan downforce-nya segitu banyak gara-gara aerodinamis tersebut ekstrem. Kalau udah di dalam satu line, udah di sedot slipstreaming, lo mau ganti, mau cari lain nggak bisa. Jadi kemarin dia hampir bikin kesalahan juga ya di sprint race. Waktu dia nyusul Raul Fernandez di tikungan yang tajam ke kanan, hampir out. Dia hampir tabrak Raul. Untung masih bisa ganti line dia di situ karena di situ memang pelan datangnya. Ya, jadi tapi dia kalau dilihat kemarin aku jatuh cinta lihat cara dia membawa motornya karena sangat sempurna. Dan kalau Marco
Kalau long lap penalti kan punya peraturan sendiri. Harus langsung dibuat satu dan yang kedua dalam di awal dan dalam waktunya dekat. Kalau misalnya timnya bisa pilih kapan lakukan, karena dia timnya kemarin sama Bezzecchi punya strategi yang bagus. Dia coba kabur, ya awal-awalnya, dia dapat long lap dan waktu balik dari long lap 1 dia langsung ada di depan juga, bro. Masalahnya adalah long lap kedua. Kalau long lap kedua dia bisa dapat akhir race, mungkin dia masih bisa menang. Ngerti nggak? Iya. Nah, kenapa? Karena Aprilia dan dia punya masalah kemarin waktu overtake itu rada lama. Karena waktu di belakang dia bilang, kalau saya di depan sendiri dan di depan nggak ada siapapun, Aprilia saya sangat sempurna dan saya bisa bikin gap dan lari. Kalau dari belakang aku sedikit lebih susah karena masalah itu downforce-nya sama apa lainnya yang susah diganti. Dan overtake tahu sendiri kalau di belakang ban depan naik, pressure naik, lebih susah overtake. Tapi overall-nya dilihat, terus Marco itu adalah pembalap dengan biji besar, bro. Karena untuk overtake dia atau udah di belakang, dia udah di belakang. Itu kayak setan, bro. Dia itu adalah pembalap yang juga nggak peduli dengan pembalap yang lain. Dia nggak peduli ada Pedro Acosta di belakang, di depan, ada Marc Marquez, ada siapapun. Dia nggak care, bro. Dia completely, his mind is open. Ya, jadi ini yang bikin dia fantastik. Selain ini, aku udah bicara cukup banyak tentang Betts. Betts, oke, bilang lagi ya. Aku nggak tahu kalau ada Marc, kalau dia bisa menang di sini. Karena ini favorite track. Tapi, kalau dia nggak dapat long lap penalty 2, dia bisa menang di Mandalika pasti karena dia punya speednya dan dia di sini juga bisa menang. Karena kemarin selesai 2,4 second di belakang Raul Fernandez di posisi nomor 3 dan di long lap penalty tersebut bisa kehilangan 3 detik. Sekitar 3 sampai 4 detik. Jadi bisa jadi Raul Fernandez. Kenapa Raul cara Raul race di sprint sama di main race itu berbeda? Berbeda, bro. Awalnya Raul ngapain di sprint? Coba kabur. Terus waktu di overtake oleh Marco Bezzecchi, dia coba dari awal-awalnya kejar Marco. Cuman dia pakai soft. Dan setelahnya dari elektronik sangat agresif. Engine-nya sangat powerful. Jadi dengan lakukan riding style kayak begitu, dia habisin ban soft. Di mana di main race, Aprilia pakai medium. Lebih cocok dengan Aprilia. Dan Raul Fernandez di main race pinter sekali, bro. Kamu tahu kenapa? Awal-awalnya waktu Marco kabur, lihat nggak? Marco kabur awalnya kan? Iya. Karena dia tahu Raul nggak ikut. Nggak dipaksa. Kenapa? Dia tahu tuh harus bikin 2 long lap penalty. Terus katanya mereka setup elektronik supaya engine sedikit power less dikit. Jadi ban nggak habis. Banyak nggak habis, medium lagi. Jadi dia bijaksana sekali sama tim. Di mana? Dia nggak ikutin Marco. Waktu dia sendiri di depan mendorong untuk bikin gap 3 second. Dan akhirnya nggak ada satupun yang bisa tangkap. Oke, nggak ada Marc Marquez. Oke, Marco dapat 2 long lap penalty. Oke, Fabio Di Giannantonio kalau nggak start dari posisi 10 bisa menang. Kalau ya. Tapi dia menang. Dan kita harus angkat topi. Karena menurut saya extraordinary. Dan guys, ini pembalapnya bukan kaleng-kaleng. Sebetulnya masalahnya Raul apa sebetulnya, bro? Masalahnya Raul itu terlalu cepat ke MotoGP. Karena dia fenomenal di Moto3. Waktu dia naik langsung di Moto2, di debut di Moto2, dia lebih bagus debutnya dibanding Pedro Acosta, ingat nggak? Selalu menang, selalu fighting for the title. Sampai dia kebanyakan crash, kalau nggak dia juara dunia. Iya. Ya? Tapi nggak sabaran. Dan karena orang lihat potensial orang ini, ditawarkan naik di KTM awalnya, apalagi Tech Trua, Satellite Team. Dia tuh ambil kesempatan langsung untuk naik di MotoGP. Dengan pikirnya, wah aku tuh punya talenta gampang juga. MotoGP nggak begitu. Di mana dia frustasi, di mana dia nggak perform, di mana diambil sama Aprilia, kenapa? Oke, lihat taruh di trackhouse karena sebetulnya Massimo Rivola, dia tuh sayang banget sama anak ini. Massimo Rivola selalu belain pembalap ini. Aku mau kasih data sedikit, guys, ya, yang kalian harus tahu karena sebetulnya di tahun ini aku tulis karena
sorry, aku lupa. Di tahun 2023, waktu tahun pertama dengan Trackhouse di Aprilia, dia selesai di posisi 20 di championship dengan cuma 51 poin. Dan hasil yang paling bagus adalah posisi kelima. Cuma sekali. Di tahun 2024, dia itu selesai di P16, bro. Dengan cuma 66 poin. Dan hasil paling bagus nomor 6 di race. Orang semuanya, saya termasuk, waktu bilang, kenapa Aprilia selalu mau tahan? Kenapa Rivola? Kenapa anak ini? Sampai di tahun 2024, dengan 2023 sejelek itu, dengan 2024 sejelek itu, di tahun 2024 diperpanjang kontrak 2 tahun. Jadi dia punya kontrak sama Trackhouse 2025 sama 2026. Waktu kemarin dia menang, Massimo Rivola peluk dia dan bilang, "Oh man, berapa lama saya tunggunya." Gila nggak? Artinya apa? Massimo Rivola percaya. Apa bedanya tahun ini? Oke lah, tahun ini nggak untung dia. Awal-awalnya waktu ditesting dia patah. Ingat nggak? Sampai dia di Malaysia nggak turun. Ingat nggak? Iya. Jadi start season juga nggak beruntung. Massimo Rivola. Davide Brivio adalah faktor yang salah satu paling penting untuk dia sendiri yang bilang kemarin di wawancara sama Raul Fernandez. Selain dia, Fabiano Sterlachini, team manager dan insinyur. Kenapa? Sterlachini datang dari KTM kan, dibuang gara-gara terlalu mahal kan. Sterlachini datang itu, dan mereka berdua, dia bilang, mereka berdua orang ini, selain mereka bantu saya dari technical side dengan Sterlachini, dari human side, di dalam dan di luar track. Di dalam dan di luar track. Artinya apa? Di luar track itu mereka rangkul anak ini. Sayang sama orang ini. Yang nggak terjadi di tim Pecco Bagnaia. Itu. Yang nggak terjadi di tim Pecco Bagnaia. Di mana Raul terasa kesayangan dari tim, di mana dipercayakan, langsung meskipun Raul tahu juga bahwa Raul kemana bilang, aku harus berterima kasih cuma dengan 2 orang. 3 orang, Davide Brivio, Sterlachini dan Rivola. Karena mereka selalu percaya dengan saya dan mereka tungguin saya dan ini bukan bagus cuma di sini. Di Mandalika di sprint race juga ketiga dia. Udah kelihatan. Ya, udah kelihatan. Jadi mungkin di depan udah mulai kelihatan karena pembalap kalau dapat klik ya, dan sebetulnya ini bakat. Karena aku nggak lupa dia di Moto3 di Moto2. Betul nggak, bro? Betul. Jadinya kan Raul bisa step up lebih lagi. Selain dia finally juga dapat Aprilia motor yang sangat kemarin motornya dia juga diambangan. Cara membawanya juga rapi sekali. Betul nggak? Jadi guys, kita angkat topi ya sama seorang Raul Fernandez, dan kita angkat topi juga sama Davide Brivio. Kenapa? Davide Brivio, keluarga Davide Brivio kemarin senang banget, bro. Karena Davide sendiri menang di MotoGP dengan Raul. Luca Brivio, anaknya Davide, kerja untuk tim VR46 ya. Dia juga di MotoGP sama kayak anaknya Carlo. Iya. Dan dia itu dapat P2 dengan Fabio Dija. Ya. Dan Roberto Brivio, adanya Davide, itu kerja itu tim manager Italtrans, di mana Diogo Moreira selesai di posisi nomor 3 di Moto2 dan tutupin gap sama Manuel Gonzalez cuma 2 poin. Jadi keluarga Brivio kemarin senang sekali di di Phillip Island, di Gian Antonio. Ini penting sekali. Pembalap yang cepat. Banget. Pembalap yang cepat. Kita udah tahu dia dari dulu. Ya, dari tim Gresini. Tadi Moto2 udah kencang banget. Kalau dia punya motivasi, dan dia terasa motornya kencang, sesuai dengan kemauan dia. Unstoppable. Dia bisa beat Marc Marquez. Bisa. Bisa itu orang. Dia bisa. Anaknya. Kalau dia, tapi masalahnya one given Sunday. Apa namanya? Any given Sunday itu, kalau istilahnya apa? Ya kayak jelangkung, kadang ada, kadang hilang. Betul. Ini bukan baru lagi di MotoGP. Buat dia kayak udah punya pengalaman. Masalahnya dia adalah konsistensi nggak ada. Dan kalau planet itu nggak satu line. Udah amburadul.
Tapi adalah sesuatu yang bikin saya cukup kaget waktu dia bicara. Ya, oke lah, kemarin dia buang pembalap ini. Dia buang. Nomor 1 karena dia bisa menang. Nomor 2 karena Marga ada. Nomor 3 karena Marco dapat 2 long lap penalty. Nomor 4 karena Pecco jelek banget. Dan dia benar-benar buang kesempatan untuk jadi juara. Dia udah pernah juara. Ya, dengan GP23. Dia podium dulu. Di Qatar dulu. 23 dia podium. Dia menang. Nggak, di Phillip Island dia podium. Iya, menang. Menangnya di Qatar. Udah cuma sekali di Qatar. Ya. Ya. Dia kemarin buang kesempatan untuk kedua kali menang. Sebetulnya bro. Karena yang tadi itu saya cerita. Ya. Tapi dia adalah sesuatu yang waktu diwawancara yang bikin saya kaget. Dia bilang, kenapa ya kamu nggak bisa perform waktu di kualifikasi? Kenapa start dari P10? Kamu punya motor. Kadang-kadang kamu tahu bahwa melarang atau dilarang atau melarang? Melarang bicara soal ban. Ban itu adalah mustahil. Nggak boleh dijelekin Michelin. Sama sekali. Tahu kan? Nggak tahu kenapa di MotoGP ini adalah sesuatu yang pembalap kalau kamu lihat jarang banget nyalain ban. Dia bilang, ya waktu di kualifikasi kelihatan dari kita nggak selalu perform yang seharusnya. Itu adalah message untuk Michelin sebetulnya. Kenapa? Nggak selalu bisa perform seharusnya. Karena probably dia dapat soft yang performa rada jelek dikit. Dan bukan pertama kali terjadi di MotoGP. Martin cedera begitu kan? Pecco, sering. Kemar juga kadang. Iya. Jadi, oke lah, dia start dari P10. Dan ini adalah sesuatu yang satu lagi yang dia bilang. Aku berharap aku bisa kunci setup bagian depan motor ini. Karena kalau saya dapat dari GP25 front hand-nya seperti ini, responsnya seperti ini, aku bisa lakukan apapun. Ini problem, balik lagi ke tadi yang saya cerita. Antara GP24 dan GP25. GP25 perlu dikerja keras sekali untuk dapat setup yang sempurna dari track tersebut, aspalnya, temperaturnya, lembabnya, dan bannya sendiri. Sementara GP24 rata bagus di mana-mana. Sama dengan Aprilia sekarang. Nah, itu adalah bedanya. Jadi, tapi menurut saya Dija lakukan sesuatu karena dia bilang bahwa di balapan dia sebetulnya punya fever. Demam. Dia demam, dia badannya nggak enak. Jadi dia lakukan sesuatu. Dia satu lap lagi itu Raul udah ditangkap. Meskipun Raul bisa dibilang bahwa dia terakhir manage waktunya ya. Dia mungkin nggak dorong. Dan ada satu momen kaget sekali waktu Raul itu tangan kiri gini-gini kan. Santai. Aku kira waduh dia punya problem. Enggak, dia nyuruh santai kan? Bukan bro. Dia sendiri begini. Tahu kenapa? Karena dia cerita, aku buka tir-off. Dan karena kencang sekali, waktu saya mau balikin tangannya di stangnya nggak bisa karena anginnya terlalu kencang. Nempel di tir-off itu kan? Dia bukan begini, dia begini gara-gara angin, tapi dia mau tangkap handlebar sebetulnya. Dia nggak bisa karena anginnya kencang sekali. Jadi ya untunglah masalahnya nggak ada masalah fisik dengan dia. Oke, guys, Alex, aku cukup senang karena kita tahu lah, kita punya relasi yang sangat bagus dengan tim ini karena sponsor kita. Dan Alex juga punya relasi bagus sama MSGP kan? Ya, dan menurut saya kemarin itu juga performa Alex itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Karena dia apa? Kejarnya posisi 2 di Championship. Play safe. Posisi 2 di Championship ini penting sekali untuk dia. Nomor 2, nomor 3, nomor 1 dapat prize-nya, duitnya dari Dorna sama Finn gede banget ya. Buat Gresini juga gede banget. Ya, buat Gresini juga gede dan penting. Jadi tim Gresini pasti akan bilang, man, don't do silly stuff. Pastilah. Jangan sampai jatuh, jangan sampai maksa, udahlah. Dan kelihatan banget bahwa waktu di posisi ketiga, akhir waktu dinyusul sama Bezzecchi juga, banyak udah. Udah nggak ada. Udah nggak ada lagi dan dia itu udah, waktu dilewatin sama Bezzecchi, dia lihat begini-begini kalau ada yang lain. Karena dia benar-benar nggak mau ambil resiko juga. Sini. Dan menurut saya, dia lakukan sesuatu yang bagus karena dia di sprint race selesai P6 dan di main race selesai P4. Dia dapat 17 poin lebih daripada Pecco dan dia
kehilangan poin dari Bezzecchi 3. cuma sedikit. Jadi secara total menurut saya karena tujuannya adalah target adalah jadi runner up cukup bagus dan menurut saya dia akan lebih bagus performa di Sepang karena tim Gresini di sana selalu perform dan dia juga adalah track yang salah satu favorit dia. Guys, jadi Alex menurut saya cukup top kemarin ya bisa dibilang cukup top. Pedro, perhatikan nggak overtake-nya dia di sprint race, turn number 1, dia overtake sekaligus 2 orang. Yeah. Alex sama Jack Miller. Dengan late break-nya, itu scary loh, man. Tikungan itu scary. Dan itu adalah overtake yang aku nilai paling bagus di Phillip Island. Selain DJ juga overtake bagus. Overtake Pedro. Di mana DJ usahakan untuk overtake yang kedua kali di turn 1, tapi Pedro di situ nggak ada satupun bisa, tapi di turn 2 dia bisa ke dalam karena Pedro udah habis sekali banyak. Tapi menurut saya extraordinary. Dia selalu bikin perbedaan antara dia sama motornya. Dia adalah 2 level di atas motornya. Aku udah explain tadi, kalau dia belum menang itu karena cuma motornya doang. Tapi menurut saya ini adalah pembalap yang fenomenal. Kalau aku salah ya, aku bilang ini dari kelas Moto3. Sama seperti Mark, aku pernah bilang waktu pertama kali saya lihat di kelas 125. Ini adalah pembalap fenomenal. Kalau aku salah ya, kalian boleh salahin saya. Kalau kalian nggak percaya bahwa ini adalah pembalap fenomenal, nanti kita tunggulah tahun 2027 ke depan. Oke? Aku bilang kemungkinan besar dia bisa lakukan sesuatu yang extraordinary meskipun sangat sulit sekali di Sepang. Let's see, ya. Pokoknya kita angkat topi sama Pedro, ya. And karena KTM Aprilia sendiri udah di atas KTM. Dia step up 1 level, ya. Harus dibilangin. Quartararo, Yamaha. Kalau kita bicara performa, selain kalungnya, kalau kita bicara, kalungnya ada pearl. Tapi itu, ya, ya sudah. Kalau kita bicara performa, jangan dibahas itu ya. Kalau kita bicara performa, di kualifikasi, bro, dia tuh untuk single lap itu, dia motornya nggak selevel itu loh. Dia mungkin 3 kali lipat di atas motornya mungkin skillnya. Jadi top. Kalau kita bisa race sebetulnya, orang bisa bilang, aku bicara teknikal sedikit. Wah, itu Yamaha kalah karena di straight itu pelan. Aku nggak setuju. Aku tidak setuju. Yamaha V4 Online ini di straight kencang banget. Masalahnya adalah traksi keluar dari corner. Lihat motornya. Traksi. Spin. Jadi di lurusnya dia lebih pelan dikit. Tapi bukan karena engine gak kencang. Malah aku terbalik bilang, engine-nya terlalu kencang. Bannya spin. Kenapa spin? V4. RPM-nya harus tinggi. Oke lah, kalian bisa. Oke lah, tapi bisa diatur dengan elektronik. Ya, tapi kalau elektronik itu terlalu invasif, artinya traction control terlalu invasif. Invasif atau apa? Intervensi. Terlalu intervensi. Pembalapnya itu nggak ada gunanya. Kenapa? Pelan jadinya. Karena supaya nggak spin itu lebih pelan lagi daripada spin. Jadi masalahnya solusinya adalah V4. Ya. Kenapa bisa? Tapi Rins kemarin lebih bagus daripada, atau Miller di sprint lebih bagus dari Quartararo. Ya betul. Karena Quartararo adalah pembalap yang all out. Dia nggak peduli. Yang penting awal-awal race bisa di depan. Untuk sponsor, untuk yang lain. Habis itu banyak total habis. Yang lainnya, cara membawa motor lebih halus. Nggak segila-gilaan seperti Quarta, di mana sering jatuh atau akhirnya selesai di belakang Miller dan di belakang Rins. Ya, jelas gak? Jelas gak? Ya, Honda, tadi aku udah cerita. Honda itu seperti Aprilia. Sekarang dia semua komponen lagi di balancing.
Honda udah bagus tuh bro. Honda udah bagus. Honda itu tawarin 4,5 juta euro per tahun kepada Pedro Acosta untuk tahun 2027. Udah ditawar loh duitnya ke Pedro. Dan katanya di 2027 karena Honda akan udah lebih siap, tidak akan cuma bawa satu top rider, 2. Artinya apa? Marini sama Mir digeser. Marini menurut saya tetap akan ganti Zarco Tua. di LCR dan akan jadi orang yang kasih feedback kepada Honda untuk mendevelop motornya karena dia memang pintar sekali. Bukannya Zarco sampai 2027 ya? 2028? 2026. Ya, 2027 belum tentu lah bro. Kontrak sekarang ini menurut saya ya, menurut saya. Dan ceritanya, kenapa Zarco itu yang yang cerita Lucio Cecchinello ya, bukan Matteo Guerinoni ya, bukan saya punya pikiran sendiri ya, low ya. Kenapa Zarco tiba-tiba performa lebih jelek daripada awal? Awal di mana Zarco selalu di depan Mir dan Marini, di mana sekarang Marini selalu di depan semuanya. Kenapa? Karena adalah satu saat Honda nggak kasih part lagi untuk di-develop, terus partnya di-develop oleh Marini, terus tiba-tiba dikirim ke Lucio Cecchinello. Inilah paket. Di mana Zarco itu dari motor yang sebelumnya harus ganti part semuanya di ini dan dia jadi bingung. Mentally bingung, sama kayak Pecco. Partnya terlalu banyak dengan setupnya Luca Marini dan setupnya Joan Mir, di mana punya postur fisik yang lebih gede dibanding Zarco. Zarco itu ya segini sih, tinggi segini. Kalau Luca Marini itu udah sama Mir segini ya. Ya jadinya dia awalnya itu makanya sekarang udah mulai mendingan karena udah mulai juga dapat solusinya untuk balancing dan sesuai dengan posturnya. Awalnya dia marah banget karena dia marah banget gara-gara masalah ini jadi. Dan kita tahu semua Zarco ya guys, ini bukan baru dari KTM. Zarco kalau ini nggak beres, ingat KTM waktu dia putus kontrak di tengah season dan dia nggak punya kerja. Ya, jadi ini alasannya kenapa, tapi Honda ini guys, hati-hati. Apalagi tahun 2027, tahun depan akan develop lagi, tapi dia 850 cc udah siap. Dan di mana regulasi yang baru akan balik membantu motor Japan. Kenapa? Di mana Ducati paling kuat? Meskipun menurut saya Gigi Dell'Igna itu extraordinary. Di mana Ducati? Di aerodinamik, di mana motor Jepang nggak keluarin duit banyak, sama di hot-shot device. Tahun itu nggak ada loh. Itu di tahun 2027 nggak ada. Aerodinamik di limit banget, sama hot-shot device itu forbidden. Jadi kita akan lihat. Ada gosip baru loh aku dengar kemarin. Apa tuh? Jadi untuk menghadapi 2027, Ducati udah mengambil satu langkah. Dia udah offering Mark kontrak gede banget loh. Dia udah offer Mark Marquez kontrak gede banget. Ya tapi gini guys. Ya, aku kemarin bikin pertanyaan ke Mark. Aku tanya sama dia, Mark, aku mau tanya kamu waktu ada acara Ducati di Jakarta. Sesuatu yang pasti nggak pernah ada yang tanya sama orang. Ya udah ceritakan ini saya. Apa? Kalau kamu juara dunia tahun 2026, kamu akan lanjut nggak? Dia ketawa, bro. Nah itu dia kan, makanya itu dia udah ketawa kan. Bro. Artinya apa? Menurut saya, kalau tahun depan dia juara dunia, menurut saya dia berhenti. Oke lah, Ducati pasti. Jangan kemana-mana udah gitu kan? Emang dia perlu? Nah itu dia. Orang yang tolak duitnya Honda karena dan gratis ke untuk Gresini, mungkin dia mau jalan-jalan di pantai, mau jadi tukang bonsai, gandengan. Nah, sama anjing ya? Bukan. Oh, bukan. Lah kan dia punya anjing 2. Emang ceweknya anjing. Fansnya Mark ini nih. Bercanda ya, Satar bercanda. Dia mungkin bawa bonsai, sebelahnya sama bawa gunting. Ada gosip. Tapi benar.
Kalau terjadi atau tidak, saya nggak tahu, tergantung tesnya. Tapi di Jerez nanti kan Superbike turun lagi untuk tes ban Michelin. Betul nggak? Karena tahun depan Pirelli di MotoGP, Michelin switch di Superbike. Sorry, tahun 2027. Dan di situ ada juga Pirro yang tes Michelin dengan motor Ducati. Kayaknya dapat dispensasi atau gimana lah. Pokoknya Bulega akan tes Ducati MotoGP, Ducati Pirro di Jerez della Frontera nanti. Kalau tesnya bagus, kalau hasilnya oke, kalau dia bisa sesuaikan diri dengan teknologi MotoGP, karena guys, Superbike dari MotoGP adalah dua dunia yang berbeda. Apalagi kalau kita bicara elektronik, aerodinamik, all shot device, di mana di Superbike di bawah. Jadi kalau dia performa oke, kemungkinan besar yang ganti Marc Marquez di Portimao adalah Nicola Bulega. Bagus gak? Kita lihat. Ya kita lihat. Tapi ini gosip, ini benar loh. Guys, saya cuma mau bilang bahwa next week kita ke Malaysia. Lusa! Ya, maksudnya di weekend race kita ada di Malaysia. Tahun 2024 di sprint yang menang Martin. Di race yang menang Bagnaia. Alex Marquez selesai di sprint P4, di race P4. Dan terkenal Sepang karena adalah salah satu trek paling panjang di MotoGP dengan 5,54 km. Ada 2 trek panjang sekali back to back. Ada 4 very slow corner dan 10 middle high corner. Jadi adalah a mix. It's a beautiful track. Tempat di mana panas banget. Lembabnya tinggi sekali. Cuaca gantinya cepat banget. Tapi bisa aku suka. Tiba-tiba hujan. Ya, oke. MotoGP akan 20 lap, Moto2 17 lap, Moto3 15 lap. Aku dengan MotoGP selesai. Tapi aku belum selesai bicara. Tapi kita mau ketemu Lord loh. Kamu udah siapin karpet merah nggak? Aku mau minta tanda tangan sama dia loh. Nah, iyalah, itu. Lord. Karena dia ngembangin Aprilia loh, jangan salah loh. Mr. Pandu. Tolong masukin hasil dari Moto2. Race yang paling... Darius, kamu nonton race Moto2 nggak kemarin? Gila nggak? Paling bagus sampai sekarang nih. Nggak pernah ada di sejarah Moto2 kayak gitu. Ya. Senna Ajus menang jauh 3,6 sekundari. David Alonso rookie, hati-hati. Diogo Moreira fighting for the championship ketiga. Daniel Olgado kalau nggak bikin kesalahan lap terakhir dia itu bisa kedua ya karena udah gila juga. Rookie Jake Dixon adalah di Gian Antonio MotoGP. Iya. Versi Moto2. Versi Moto2. Jake Dixon kelima. Barry Baltus dari posisi 20. Dari P20 dia naik sampai selesai awal start dia di 20 selesai 6 dan dia naiknya kayak setan. Dekat sekali sama Dixon dan Olgado dan Moreira juga, guys. Manuel Gonzalez ke-7 nanti kita bahas. Alberto Arenas ke-8, Aaron Canet ke-9 dan Ayumu Sasaki ke-10. Ayumu Sasaki aku kan race yang paling bagus di Moto2 sampai sekarang. Ya. Awal-awalnya dia fighting untuk podium ya. Ya oke lah pengalaman atau apa, tapi menurut saya cukup menarik. Diogo Moreira lakukan yang dia harus lakukan, attacking karena dia tahu bahwa punya kesempatan dan dia tahu dia harus selesai di depan Manuel Gonzalez. Sebetulnya terakhir dia bisa overtake David Alonso. Tapi karena David Alonso itu sakit jiwa juga dan sintin anaknya. Dan dia nggak peduli apapun karena dia nothing tulus. Dia break too late. Jadi Diogo Moreira meskipun nempel banget dan dia di finish line dekat sekali, dia nggak mau ambil risiko. Karena posisi 3 udah cukup. Karena dikasih tahu dari pit bahwa Manuel di belakang. Jadi Diogo itu dan tim Italtrans itu bukan pertama kali jadi juara dunia di Moto2.
udah pernah dia punya pengalaman dan jadi juara dunia Enea. dengan Enea Bastianini. Dan tim manager adalah kakak adiknya Davide Brivio. Brivio, tapi tim CEO-nya, tim direkturnya adalah Livio Suppo. Jadi timnya ini bukan main, ya. Menurut saya, kenapa kemarin saya bilang Diogo itu luar biasa? Karena Manuel Gonzalez defensif banget mainnya. Dan dia salah. Dia defensif. Ngapain lo defensif sama Barry Baltus? Sementara lawannya kamu adalah di posisi 3. Seharusnya dia, meskipun race-nya ketat banget. Meskipun ganti posisi itu banyak sekali. Meskipun overtake-nya banyak banget. Tapi menurut saya, Manuel Gonzalez ini meskipun kasihan, karena kesalahan tim kemarin dia drop banyak poin. Tapi sekarang adalah di posisi yang sangat bahaya. Dan kalau tahun ini nggak jadi juara dunia, dia seharusnya usahakan keras sekali di Malaysia dan selesai di depannya. Kenapa? Kalau nggak jadi juara dunia ini, menurut saya tahun depan nggak akan bisa lagi. Karena ada setan di Moto2. Rueda. No, David Alonso sama Olgado, man. Mereka tuh rookie tahun ini selalu di depan, bro. Barry Baltus tuh nggak gampang, ya. Kalau saya bilang bahwa sementara ini, karena tolong deh Pandu masukin klasmen sementara Moto2, di mana Manuel Gonzalez leading cuma 2 poin dari Diogo Moreira dan 33 poin dari Aaron Canet. Kalau Aaron Canet menurut saya meskipun masih ada 3 race dan meskipun matematik masih terbuka, dan Baltus 7 poin dari Aaron Canet, tapi susah. Tapi Diogo itu pasti akan usahakan keras sekali karena tahun depan udah kontrak sama LCR, dapat duitnya 3 per tahun loh. Gede ya? Gede banget loh. 3 loh, 3 juta euro Untuk per tahun. rookie gede banget Gede loh banget. Orang Brazil. Terlalu banget Dorna. Honda tahu, Honda percaya bahwa ini adalah masa depannya, kontrak 3 tahun. 3 juta loh bro. Ya, Diogo itu 3 beda. juta per tahun apa 3 juta Per 3 tahun. Wow. Itu beda kalau naiknya kamu dengan gelar atau tidak punya gelar. Kalau naiknya dengan gelar juara dunia Moto2 itu rasanya beda sekali dan confidence beda sekali. Jadi aku yakin, aku lihat kemarin dia itu pinter sekali. Kenapa? Dia nggak bikin kesalahan, tetapi dia selesai di depan Manuel Gonzalez. Kita akan saksikan 3 race ke depan itu sampai last corner, guys. Aku berharap setiap weekend ada Moto2 seperti ini. Moto3. Tolong Pandu masukin Moto3 di mana Rueda, bro. Kita langsung bicara. Ini Rueda gila. Dia udah jadi juara dunia dan udah 10 kali juara race. Ini kalau dia menang 3 race ke depan, dia udah bisa samain rekor dari David Alonso tahun lalu, di mana dia menang 13 kali. Ya, susah ya. Tapi ya, kemarin dia lawan Kelso. Kelso sama kayak Senna Ejus. Orang Australia sendiri yang dari weekend kemarin selalu di depan, selalu paling kencang. Tapi Rueda punya strategi luar biasa. Seperti biasa sampai terakhir-terakhir dia bikin gap, di mana dia Kelso itu goodbye baby. Awalnya dua-duanya kabur ya, kabur jauh loh. Mereka kabur jauh. Mereka selesai 12 sekon di depan Alvaro Carpe. 12 sekon. Moto3 itu 12 sekon di depan itu kabur sendiri itu nggak gampang. Artinya apa? Di track yang sangat teknikal seperti ini, berarti itu skill, bro. Oke, Kelso saya ngerti seperti saya ini tuan rumah. Tapi Rueda, dia selesai 0.8 dari Kelso karena lap terakhir, 2 lap terakhir dia bikin gap. Dia kabur. 0.8 di Moto3 banyak, jauh loh. Ya, kita harus angkat topi sama anak ini ya. Kelso extraordinari dan Alvaro Carpe rookie selesai di posisi 3. Joel Esteban empat, Massimo Quiles ke 5, Adrian Fernandez, Luca Lunetta dan Taio Furusato, David Almanza dan Matteo Bertelle. Ini bagus sekali antara juga Alvaro Carpe, Esteban, Quiles, Fernandez dan Lunetta Furusato. Ini sama Almanza fight-nya gila-gilaan. Tapi meskipun jauh dari duo leading. Sekarang tolong masukin klasmen sementara. Kenapa? Karena kita Rueda lupakan. Karena dia udah jadi juara dunia. Di posisi 2, Piqueras itu antara Piqueras sama Massimo Quiles cuma 3 nilai, bro.
Jadinya Massimo Chiles bisa jadi runner up. Di musim pertama dan nggak full season lagi. Di mana dia miss 4 race. Karena nggak boleh ikut. 2 race pertama nggak boleh ikut, terus habis itu cedera. Iya. Dia miss 4 race, guys. 4 race dia ada cuma 3 poin dari Piqueras. Dan dia rookie. Sampai jumpa di Sepang. Dadah.